Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Surya. Kali ini Kak Surya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat eh, kalkulator ya dari bahasa pemrograman Python. Tentunya nanti Kak Surya akan menggunakan Kinter ya. Jadi Kinter itu library pustaka standar bawaan Python yang digunakan untuk membuat graphical user interface seperti itu ya, atau antarmuka berbasis tampilan. Jadi nanti ada jendela, tombol, kotak, teks, dan lain-lain. Nah, Kinter itu pembungkus atau wrapper dari toolkit GUI yang bernama TK, sehingga kita bisa membuat aplikasi desktop dengan tampilan visual tanpa harus membuatnya dari nol gitu ya. Oke, jadi banyak banget kegunaan Kinter ya, kita sebutnya Kinter ya. Jadi mulai dari bikin kalkulator, bisa bikin kasir, point of sale gitu kan, seperti itu. Oke, tidak usah berlama-lama, ayo kita simak tutorialnya. Oke, silakan buka Visual Studio Code. Kakak di sini memakai Visual Studio Code. Silakan pakai kode text editor yang lain, bisa PyCharm, bisa Google Colab, silakan. Kakak di sini pakai Visual Studio Code. Nanti kalau belum diinstal, silakan install terlebih dahulu ya. Oke, jika sudah, silakan dibuka. Lalu pergi ke file, lalu new file, ganti bahasa pemrogramannya pakai Python gitu. Oke, kita simpan terlebih dahulu. Kita simpan. Nah, kakak simpan di folder tutorial ya. Jadi kakak bikin folder tutorial yang bernama tutorial. Jadi di dalamnya nanti ada yang pertama ini adalah kalkulator. Kalkulator. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan desain mulai codingannya. Yang pertama adalah kita panggil dulu import kinternya. Kita pakai alias, jadi s tk saja. Baik. Lalu from kinter lagi import message box. Nah ini dia, seperti itu. Oke, lanjut, kita save. Ini berwarna merah, jadi abaikan terlebih dahulu ya. Nanti kakak jelaskan nanti di akhir kenapa kok bergaris merah. Biasanya kalau bergaris merah kan error ya. Nah ini kita biarkan dulu ya. Sejauh ini aman, belum ada bug, hanya saja codingannya berwarna merah gitu ya. Oke, yang pertama, prosedur pertama kita menambahkan karakter atau tombol ya, tombol yang ditekan ke layar kalkulator begini ya. Lalu kita bikin definisi. Kita bikin fungsi dengan nama fungsinya apa? Tambah input. Nah, di dalamnya parameternya apa? Kita beri namanya nilai. Lalu seperti biasa jangan lupa pakai titik 2. Nah, di bawahnya beri layar underscore var dot set, lalu layar underscore var, lalu titik get ya. Oke, ditambah nilai. Oke,
seperti itu. Lalu yang kedua, kita buat menghapus menghapus semua isi layar ya. Nah, jadi di dalam kalkulator ya, kan biasanya kita tertera ada AC ya. AC itu kan untuk mengclearkan inputan ya, seperti itu. Nah, kita buatkan fungsi tombol itu ya, gitu. Berarti di sini nanti kalau beri keterangan fungsi AC ya. Oke, bagaimana fungsi AC-nya? Ya, fungsi AC kan delete ya. Kita buat definisi hapus semua, ya kan? Lalu ya gini, lalu layar, ya kan? var titik pakai set. Oke, di dalamnya kosong. Lalu oke, seperti ini ya. Oke, kita simpan. Lalu apalagi Kak yang harus kita perhatikan, yang harus kita buat ya, apalagi Kak? Nah, kita Kakak akan mendesain layout berantakan ini. Oke, seperti ini. Sip. Lanjut. Nah, sekarang menghitung ekspresi matematika saat kita itu menekan tombol sama dengan. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan, nah di saat user menekan tombol sama dengan, maka mulailah itu menghitung hasilnya gitu ya. Oke, berarti kita beri komentar dulu, menghitung ekspresi matematika saat tombol sama dengan itu ditekan. Ini ya. Oke. Jadi kita definisikan dulu. Sebentar. Ya, berarti kita definisikan dulu. Hitung hasil, ya kan? Kurung buka. Lalu kita pakai ini ya. Ambil teks dari layar dan hilangkan spasi di kiri atau di kanan. Oke, seperti ini. Ekspresi sama dengan ya layar var dot set dot get titik strip. Nah, strip ini gunanya untuk menghilangkan spasi di kiri dan di kanan, seperti ini ya. Oke, if not ekspresi, apa yang dilakukan? Return nilainya. Lanjut. Nah, masih di dalam definisi fungsi hitung ya, kita buat lagi simbol visual di tombol itu, diubah ke simbol Python gitu. Oke. Bingung ya? Contohnya gimana?
Jadi bakal kasih contoh nih ya, contoh titik 2, contohnya 6 kali 7 gitu kan ya. Berarti kan kalau di rumus Python kan jadi 6 bintang 7 gitu ya, itu ya. Nah kayak gitu, diubah ke simbol bahasa pemrograman ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ekspresi sama dengan ekspresi titik replace. Ini ya, replace. Apa yang di replace? Nah, kita hapus isinya, bukan X sama Y ya, kita hapus isinya. X menjadi bintang dot replace lagi, replace, hapus lagi. Sekarang yang bagi ya, bagi itu gimana ya simbolnya ya, gini ya, titik 2 gini ya, titik 2 lalu koma ganti begini ya, gitu ya. Nah sip ya, sepertinya ganti seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Lalu hashtag ini beri kita kasih security-nya aja lah ya. Kita buatkan security-nya. Buatkan security. Jadi kalau ada fungsinya nih, security-nya apa kak fungsinya? Fungsinya itu dia mengizinkan, fungsinya adalah dia hanya mengizinkan karakter matematika sederhana gitu. Oke, karakter valid sama dengan set, kita set apa saja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ditambah kurang kali, lalu tanda miring, buka kurung, tutup kurung, lalu ada titik, lalu ada persen. Nah seperti itu. Nah kita beri if not all, apa yang terjadi? ch in karakter valid for ch in ekspresi titik 2 message box dot show alert, show error. Jadi nanti ada pop up nya memunculkan error jika dia tidak ada di karakter itu yang dipilih gitu kan. Lalu titik 2 error koma ekspresi ini pakai dia ini ya, ekspresi tidak valid gitu, lalu kembalikan nilainya hitung. Nah kita pakai exception handling ya, kita pakai exception handling, maka dari itu kita pakai try di sini, try
titik 2 hasil sama dengan eval ekspresi koma, lalu ini buka kurung, tutup kurung, ada gini, build ins ya, ini dua build ins. Nah ini lalu masih di dalam titik koma kita beri ini kurung kurawal kosong, lalu kita beri koma di sini, lalu di kurung kurawal kosong lagi, lalu di bawahnya layar underscore var titik set ya, lalu str hasil. Lalu kita pakai exception ya, exception zero division error titik 2 message box show error. Nah, tampilkan errornya seperti apa, error koma tidak bisa membagi dengan 0. Ini sebaiknya pakai tanda kutip, tidak bisa membagi dengan 0. Oke. Lalu kita beri exception lagi, exception, tapi di sini exception juga titik 2 message box show error error ini koma perhitungan gagal, perhitungan gagal. Cek lagi, ini masih ini ya, antisipasi ya, jadi ketika kita salah input kita main tekan tombol hitung atau sama dengan, maka apa yang keluar ya seperti ini, ekspresi tidak valid, tidak bisa membagi dengan 0 gitu kan. Oke, kita lanjutkan lagi, kita buat fungsi pembantu untuk membuat tombol agar kodenya tidak berulang. Definisikan buat tombol, parameternya apa, parent ya, lalu ada text, lalu ada column, lalu ada comment. Nah, beri background sama dengan kalau kakak suka warna ini B7 DB E3 warna putih ya, lalu FG sama dengan kurung hashtag 1F 2D 3D, lalu koma kita beri win8, lalu height-nya 2 seperti ini, titik 2,
Nah, di bawahnya tombol sama dengan panggil S nya tadi TK titik button, kita bikin buttonnya dulu. Oke, ada parent, lalu ada berapa lagi, ada text ya, textnya apa, text juga gitu kan, koma comment juga, koma ada font, beri aja fontnya apa, Arial ya, Arial aja ya, Arial begini, lalu beri 16, ukuran font size nya 16, lalu beri bold. Oke, lalu koma, kita inisialisasi width nya dengan width itu dengan height, koma dengan koma height dengan h, koma bg dengan bg, koma fg dengan f, koma, lalu buat apa, relief ya, reliefnya apa, kita pakai flag. Oke. Lalu apa lagi ya, active background itu kita beri warna ini aja ya, C7 D0 DD, kita stop ini, C7 D0 DD, koma BD 0, lalu koma kursor hand koma, dan selesai. Lalu ini cukup panjang ya, jadi silakan kalau sudah bisa silakan di ini kan di skip aja ya videonya. Lalu tombol, kita buat tombol grid ya, tombol titik grid, tombolnya jadi kotak-kotak ini, jadi baris sama kolom ya, kita pakai tombol titik grid, dimana di dalamnya itu kita ada row sama dengan row, lalu kolom gini ya, kolom kita ini lalu ada PADX itu kita kasih 6 saja, lalu ada paddingnya, padding X sama padding Y, nih, pad X pad Y gitu ya, sama kasih 6 juga. Lalu kita beri sticky sama dengan apa, gitu. Oke, lanjut. Sudah, ini kita lanjutkan untuk membuat jendela utamanya. Membuat jendela utama itu ya. Lalu biasa window ya, window sama dengan TK titik T besar K besar buka kurung, lalu kita beri judulnya window
dot title, apa diberi judulnya kalkulator aja ya, kalkulator, lalu window lagi, ukuran ya, ukuran kanvasnya, ukuran ininya, berarti kita butuh geometri, ukurannya 400 kali 300. Terserah teman-teman ya mau ukurannya berapa, tapi kakak pernah nyoba 400 maaf 700 kali 600 itu gede banget. Selayar lah gitu kan, jadi yang sedang-sedang aja lah ya. Lalu agar tidak bisa ditarik, tarik kecilin, maka kita matikan window resize able-nya jadi false, false. Oke. Lalu backgroundnya configure, beri bg sama dengan hashtag F3, F5, F9 ini ya, sama putih juga. Lalu buat layar var sama dengan tk titik string var ini ya, string var, dua fungsi. Oke, lanjut. Nah, kita bikin entry sebagai layar kalkulator, layar kalkulator. Lanjut. Layar sama dengan tk.entry ini ya. Oke, masukkan window, lalu koma, masukkan teks apa, teks variable, apa yang masukkan layar var tadi. Nah, ini masukkan ini, koma, kasih font aja biar cakep ya, kasih font, apa fontnya kayak tadi aja, Arial ya, Arial. Lalu font size nya 24. Lanjut, justify ya, rata kiri rata kanan, kita pakai kanan, right seperti ini, right. Lalu kita beri koma, bd 0, koma lagi, bg, hashtag, lalu apa lagi, fg, warnanya beri warna 1F, 2D, 3, koma, ya, ada yang ketinggalan. Oke, lanjut ya. Lalu di bawahnya adalah layar .pack, ini pack fillnya X, lalu pad X nya kita beri pad X 14, lalu pad Y berapa, 18, 10 gitu ya. Lalu ipad Y kita beri 12.
Oke, next, lanjut. Oke, kita buat frame ya. Frame untuk menampung semua tombol. Oke, kita ada frame tombol. Oke, sama dengan TK ya, titik frame ini ya. Lalu kita masukkan windownya dulu, dengan background apa, F3, maaf, oke, F3, F5, F9. Lalu frame tombol dot pack fill port, pakai port, lalu expand, pilih true, lalu pad x 10 dan pad y 8. Silahkan di save, tapi takut lupa. Oke. Jadi kita nanti akan membuat 5 baris ya, 5 baris, ada 1 2 3 4 5 sama 4 kolom, 1 2 3 4. Jadi benar-benar kayak user interface kalkulator lah kita buat gitu. Oke, kita buat 5 baris 4 kolom gitu. Lalu kita buat for-nya, for in range 5 ya. Begini. Titik 2 frame tombol titik grid, kita cari grid ini, grid row configure ya, weight ini, weight 1. Oke, lanjut. Sekarang for J nya kan kalau di bahasa pemrograman kalau bikin kolom kan ada I sama J ya, I itu baris, J itu kolom kan ya, berarti kita bikin yang J, ini yang kolomnya gitu ya. In range 4 titik 2 frame tombol grid kolom configure J weight 1. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita bikin per barisnya. Baris pertama, lanjut, buat tombol frame, masukkan frame tombolnya, koma. Nanti kedepannya kita tinggal kopas-kopas ya, copy paste. Kita bikin ini dulu, koma. Ada ini ya, ada kurung buka tanpa kurung, lalu ada apa lagi, 0 0 beri lambda tambah input kurung buka titik 2 begini, tanpa ini gini kan,
kurung tutup, lanjut koma, beri BG. BG-nya apa? Beri titik 2 dulu, jangan lupa. Hashtag CDD 6E8 gitu. Oke, sudah, kita enter lagi. Sebaiknya ini kita inikan dulu, lalu ini, nah biar enakan. Oke, terang ya. Buat tombol ini bisa dikopas ya, bisa dikopas. Di baris 1 itu ada kurung buka, nah kopas ya, lalu nanti kita ganti. Oke, untuk yang kedua, tombol yang kedua ini kita ganti ini kebalik ya, jadi gini, lalu 0001. Nah ini tempatnya ya, kolomnya ya, kita kolom ke 0 dulu, lalu baris ya kolom, jadi dia itu bentuknya kayak apa, kayak kotak-kotak itu, kayak tabel gitu. Jadi 00 berarti 0, sorry, x nya 0, y nya 0 gitu, terus x nya 0, y nya 1 gitu, lalu x nya 0, y nya 2, x nya 0, y nya 3 gitu. Tinggal di sini kita ganti madep sini ya, lalu sama itunya, warnanya juga sama. Lalu yang bawah yang ketiga, ini sekarang kita yang ketiga, tombol persen, betul, di kalkulator setelah kurung buka, kurung tutup, lalu ada tombol persen kan ya. Baik, tombol persen, lalu di sini ada tombol persennya, lalu yang ini tombol AC. AC itu menghapus semua gitu, jadi dia balik kosong lagi gitu kan. AC. Nah, bedanya di sini. Nah, ini baru nih dihapus. Sampai sini dihapus ya. Masukkan fungsi yang sudah kita buat. Hapus semua. Di tombol AC ya. Oke. Lalu kita buat untuk baris kedua. Baris kedua bagaimana? Sebentar. Lumayan nih kita ya. Oke, kita buat baris kedua. Sama ya. Nanti warnanya beda. Buat tombol kita bikin dulu deh yang pertama ya. Nanti ininya sama. Nanti ini kita tinggal kopas-kopas aja. Frame tombol ya, formatnya sama. Boleh dikopas aja deh biar waktunya tidak terlalu lama. Nah, ini ganti angka 7 ya. Lalu baru ini ganti nih jadi 1, baris ke 1 gitu artinya ya. Baris ke 1, baris ke 1, kolom ke 0, atau x1 y0 gitu ya. Tambah input ininya ganti tuh 7, lalu backgroundnya kita ganti, nah warnanya nanti kita bedakan ya, itu jadi E5 E7 EB gitu. Sama-sama putih, cuman nanti akan beda, ada agak putih polos atau putih tulang gitu. Nanti kita pas dijalankan nanti akan ketahuan ya. Wah. Oke, lanjut. Nah, silakan buat 4 kolom gitu ya, 4 kolom. Oke, kita masih di baris kedua ya. Baris pertama kok 0 ya. Kita baris pertama kalau di pemrograman itu array yang paling depan itu 0 ya. 0 1 2 3. 0 1 2 3, padahal isinya kan ada 4 ya. Berarti dimulai dari yang 0 1 2 3 gitu. Oke, diganti 8
lalu bawahnya 9, lalu sampingnya sini tuh bagi tuh 1. Nah ini diganti ya, jangan lupa 1, 2, 3. Ini juga diganti 8, 9, dan baginya nggak seperti ini, nanti kita cari ya. Kita yang penting sudah ini dulu. Nah yang ini warna ini sama, tinggal kopas saja di bawahnya. Jadi karakter operasi hitung ya, di luar dari angka dia warnanya seperti ini, CDD 6E8. Tapi kalau angka dia warnanya E5E 7E gitu. Oke, kita buat baris ketiga. Baris 3 boleh dikopas karena identik sama ya sama nanti. Oke, baris ketiga dan bentar. Oke, baris ketiga itu ada 4, 5, 6 sama kali ya, 4, 5, 6 sama X. Oke, nah sini ganti nih 2, jadi 2 kan. Nah ini samain, di sini juga akan ganti 4, 5, 6, ini yang kali. Oke, kita save, lalu isi baris keempat, samakan, kita kopas. Nah, rapi kan ya, ini baris keempat, dimana 4 itu ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, lalu ada minus ya. Nah di sini kita ganti jadi 3. Oh maaf 3, lalu 3, 3. Oke, lalu di sini jadi 1, 2, 3, lalu di sini jadi minus. Oke, lanjut baris ke-5 atau baris ke terakhir. Ada apa aja baris terakhir itu? Ada 0, tuh 0, ada titik, lalu ada sama dengan, sorry ada titik, lalu ada sama dengan, lalu ada tombol tambah gitu ya. Nah ini diganti 4, 4, 4, 4, 2, 3, ini jadi 0 titik ya, gini sama dengan, lalu di sini ada tombol tambah gitu. Oke, nah sekarang udah kita buat barisnya, lalu kita panggil si security-nya agar ketika kita jalankan dia nggak langsung close tapi dijagain. Jangan dulu close dulu, usernya belum belum menggunakan kalkulator kamu, maka kita bikin yang namanya window.mainLoop. Nah seperti ini. Oke, seperti ini. Kalau ada yang kecepatan kakaknya silahkan di skip, silahkan di pause dulu, samain codingannya seperti ini. Kalau ada yang tertinggal, kalau ada yang bingung silahkan boleh di kolom komentar ya. Nah cara untuk runningnya adalah pergi ke titik 3 sini ya, lalu ke terminal, new terminal, ketik py. Nah ini tergantung apa ya, Python, tergantung versi Pythonnya ya. Ada yang Python, ada yang py. Kalau kakak py titik kalkulator.py. Oh error, ada di Arial 24, 24 line 24. Nah ini adalah cara untuk exception handling ya. Nah, error di sini line 66.
Ini ada ya, line 66. Maaf, line 66 itu di sini. Line 66 di bawah hitung hasil ya. Oke, kita cari dulu. Kita akan mencarinya di komputer samping. Oh, sorry, berarti di sini. Oh, ini kepala layar. Itu. Oh, sorry. Belum ada komanya ya ternyata. Oke, kita hapus lagi. Kita panggil lagi. Nah, ada yang ada yang langsung gini ya. Kita cari lagi mana yang salah. Dia tidak mau di ini kan. Oke, ternyata kakak belum masukkan ini. Hapus akan tadi tombol AC untuk hapus semua ya. Ternyata kakak belum. Nah, ini sama dengan ada tombol ada fungsi hasilnya. Ternyata kakak belum masukkan itu, makanya dia langsung keluar. Oke, kita coba lagi dan hasilnya ya, alhamdulillah jadi ya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini warnanya beda nih, tadi agak berarti abu-abu ya. Ini putih bersih, putih polos ya. Ini mungkin ada putih tulang atau gimana, ini kayak lebih ke abu-abu. Nah, ini ada birunya gitu ya. Kita coba 8 bagi 2, 4, lalu nah AC kosong kan, berarti 5, 6 kali 2 ini ya, kosong lagi, seperti itu. Oke, seperti itu codingan untuk kalkulator. Oh ya, kakak review lagi ya. Jadi tadi ada kakak belum masukkan, jadi main-main kopas aja. Ternyata ada fungsi yang belum dimasukkan. Jadi ketika kakak manggil py kalkulator.py, dia tidak bisa, dia langsung close, dia langsung berarti dia error di runtime-nya. Jadi ada kesalahan pada codingnya. Ternyata kakak cari ketika klik tombol sama dengan ya, maka fungsi hasil itu akan berjalan gitu. Oke, kita lanjut. Kakak jelaskan lagi. Tadi ini ada. Silakan nanti kalau kecepatan silakan di di pause ya. Nah, ini import untuk kinternya, stk kinter panggil message box-nya. Lalu menambahkan karakter
atau tombol yang ditekan ke layar kalkulator. Ini kita bikin fungsi tambah input, masukkan parameternya nilai. Lalu menghapus semua isi layar. Ini adalah fungsi untuk tombol AC-nya. Lalu menghitung ekspresi matematika saat tombol ditekan. Nah, ini nih. Ya kan tadi udah kita buat. Maka definisikan nama fungsinya hitung hasil, ekspresinya seperti ini. Lalu simbol visualnya seperti ini ya. Oke. Lalu pakai exception handling ya. Try exception gitu ya. Jadi kalau ada dua nih. Yang pertama zero division error, yang kedua exception itu sendiri ya. Jadi perhitungan gagal. Jadi cek lagi ekspresinya. Mungkin salah tekan atau gimana gitu ya. Lalu kita buat definisikan buat tombolnya. Nah, tombolnya seperti ini. Nah, ini adalah bagian utama aplikasinya, UI-nya ya. Ini membuat jendela utamanya. Nah, ini untuk judulnya kita beri nama kalkulator. Lalu geometrinya itu adalah layar dari window-nya diberi 390 kali 520. Jadi bentuknya vertikal seperti layaknya kalkulator gitu ya. Lalu resizable-nya kita matikan, maka false. Lalu background-nya adalah putih. Nah, string var ini kegunaannya adalah penyimpan teks yang terhubung ke entry. Ya, ke entry itu berarti dalam arti layarnya gitu ya. Lanjut, entry sebagai layar kalkulatornya seperti ini ya. Window masukkan, teks variabelnya layar var, lalu font Arialnya seperti ini. Jangan lupa ada komanya, tadi juga kakak error. Yang pertama kurang koma, lalu justify-nya right, BD 0, background-nya putih ya. Lalu beri layar text, fill-nya X, padding X-nya 14, padding Y-nya 8,10, padding Y-nya 12 gitu. Lalu lanjut, frame untuk menampung semua tombol. Ada seperti ini ya. Frame tombol, panggil TK-nya titik frame, di dalamnya beri window, lalu beri background warna putih. Lalu frame tombol titik pack, di dalamnya diberi fill both, expand through, padding X-nya 10, padding Y-nya 8. Nah, kita baru langsung bikin aturan 5 baris dan 4 kolom, ya kan? Akan nanti menyesuaikan dengan frame-nya. For I in ring 5 baris, maka row ya, baris row configure. Kalau 4 column configure. Oke, kita bikin baris pertama. Baris pertama kan ada ntar kakak bangkit. Nah, ada ini ya. Nih. Ini baris pertama nih ya. Ada buka kurung, tutup kurung. Terus ini apa? Persen ya. Terus ini AC. Ini baris pertama. Oke. Nah, di buka kurung, tutup kurung sama persen itu tidak ada fungsi apa-apa. Jadi hanya tekan untuk input saja ya. Namun di tombol AC ini ada hapus di sininya. Gitu. Maka backgroundnya warna putih gitu ya. Lanjut ke baris 2, ini baris 2 ya. Lalu kita lanjut ke baris ketiga ini, lalu baris ke 4 ini. Lalu baris ke 5. Nah, kenapa bedain sama dengannya warna biru? Karena nanti kita akan menghitung hasil. Kita tambahkan di sini fungsi hasilnya, bukan input lagi, tambah input lagi, tapi hitung hasilnya. Lalu terakhir beri menjalankan aplikasi dan menunggu interaksi pengguna pakai main loop gitu. Seperti itu tutorial membuat kalkulator
pakai bahasa pemrograman Python dengan pakai Kinter. Semoga ilmunya bermanfaat. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.